Berlatar belakang di Florida, kisah menceritakan seorang remaja bernama John. Ini orangnya. Dia bersekolah di sebuah yayasan pendidikan yang bernama SMA Paradise. Sebuah sekolah di sudut kota Florida yang mana saat Bu Lisa menerangkan pelajaran fisika tentang cahaya, secara spontan tenaga dalam yang berasal dari tangannya bermunculan. Cahaya panas itu membuat John panik dan meninggalkan kelas untuk menutupi identitasnya sebagai penduduk planet Lorian. Beruntung teman sekelasnya tak mengetahui kejadian yang terjadi pada John. John adalah penduduk planet Lorian yang turun ke bumi. Beginilah kisahnya. Berawal dari kematian saudaranya yang nomor 3, kini John sebagai anak keempat dari 9 bersaudara menjadi target kaum Megadorian, yang mana 3 saudara John yang lebih tua darinya telah terbunuh oleh kaum Megadorian. Sebenarnya, John bersama saudaranya berasal dari planet Lorian. Sebagai anak keempat, John harus siap menghadapi kaum Megadorian yang mana kaum ini mengincar John bersaudara untuk dibunuh sesuai urutan. Tiga saudaranya yang terbunuh memberikan tanda pada kaki John berupa simbol liontin kaum Megadorian. Di mana simbol ketiga telah muncul yang artinya saudara yang ketiga telah terbunuh. Daniel, are you okay? Oh my God. John bersama bodyguardnya bernama Henry melakukan penyamaran di bumi. Henry akan mengakui John sebagai anaknya demi menyembunyikan identitas John sebagai penduduk planet Lorian. Sebelum pindah, mereka membakar semua benda-benda milik John yang dapat mendeteksi keberadaannya oleh kaum Megadorian. Sebelum semua berkas itu habis, kaum Megadorian mendeteksi bahwa John sebagai urutan nomor 4 belum mati dan siap menjadi incaran kaum Megadorian. Identitas palsu disiapkan Henry agar dia bisa berbaur dengan dunia luar. Yang pasti identitas ini tak mungkin dia gunakan untuk mendaftar anggota dewan, karena pendaftaran menjadi anggota dewan sudah tutup dan situasi dalam saat ini dalam masa kampanye. Tapi salah satunya, identitas itu digunakan untuk bersekolah, di mana John ini bosan dikurung di rumah. Menurutnya, dikurung di rumah bukanlah suatu tindakan yang dapat menghindari diri dari musuh. Justru, dengan berbaur dengan rekan sebayanya, akan membuat dia nyaman dan menyamarkan identitasnya sebagai penduduk planet Lorian. Every hour? That or you can homeschool. And I'll be your teacher. Sebagai siswa baru dan belum banyak orang yang mengenal John, jagoan di SMA itu pun menawarkan diri untuk menjadi bagiannya. I'll keep that in mind. Good talking to you, big guy. Namun, niat mereka batal setelah John menunjukkan sepersekian kekuatannya menolong salah satu siswa yang menjadi incaran bulanan jagoan itu. Mereka mengira John merupakan makhluk aneh yang mempunyai kekuatan dalam. Peristiwa itu diabadikan oleh seorang wanita yang juga bersekolah di sana. Sebut saja namanya Luna. Tertarik dengan foto hasil jepretan Luna, John mulai mendekati Luna dan membututinya saat dia berada di sebuah toko. Strangers in Paradise. Dengan perasaan yang begitu senang, John mengantar Luna hingga ke rumahnya. Tak disangka, John pun diajak langsung masuk ke dalam rumahnya, diperkenalkan kepada orang tuanya hingga mereka makan malam bersama. Render them all electronic devices. Come on, Sarah. Thank you. Luna juga menyempatkan mengajak John untuk melihat seluruh jepretan Luna, yang mana jepretan koleksi Luna sudah terkumpul semenjak 5 tahun yang lalu, tepatnya ketika Luna masih kelas 6 sekolah dasar. Sementara itu, John masih merasakan keanehan yang terjadi pada tangannya. Kondisi ini mengharuskannya berkonsultasi dengan bodyguardnya, Henry. Happening to me. I call them legacies back home. You, the 9, you're the only ones who have them.
Dua kekuatan yang dia temukan secara spontan itu, kekuatan lengan dan kekuatan cahaya, membuat John belum yakin dan ingin menguji kembali kekuatan spontan tersebut. Dia berlari dan melompat-lompat seperti Tarzan yang mengejar kekasihnya di hutan. John juga melemparkan sebuah batu, lemparannya itu nyaris menembus langit. Sepertinya si John ini akan menjadi Spider-Man kedua dalam menghadapi kaum Megadorian. Cerita kembali ke sekolah. Saat John dan rekannya Sam membuka lemari kelas, tiba-tiba They were like the town. John menduga ini adalah perbuatan James. Sebab si James ini melihat kedekatan antara John dan Luna semalaman. Beruntung si John ini masih dapat menahan emosinya agar situasi keramaian di sekolah bisa dikendalikan. First time we talked, Untuk menjaga situasi, John mulai menjauhi Luna. Dia tak ingin berkelahi dengan bangsa manusia untuk memperebutkan seorang wanita idola kampus seperti Luna. Tapi sepertinya Luna juga sangat menyukai John, sehingga Luna membuntuti John hingga lokasi pasar malam. Lord James decided to fire a warning shot about you. Saat mereka asik bermain dalam ruang hantu, tiba-tiba John berhasil menumpas rombongan pengeroyokan itu. Ternyata semua ini adalah ulah James yang ingin memikat hati Luna dengan cara menyelamatkannya dari pengeroyokan itu. John datang dan John sedikit kesal dengan kejadian ini, walaupun begitu dia tetap mau mengantarkan Luna pulang demi keamanan sang penjaga cintanya itu. Kejadian semalam ternyata masih berlanjut. Seorang polisi datang menyelidiki John atas kejadian patahnya tangan James waktu berkelahi dengan John, yang mana polisi tersebut adalah ayahnya James sendiri. Atas penyelidikan tersebut, Henry meminta John agar mereka segera pindah karena identitas John bisa bocor dan keamanan John sedang tidak terjamin. Penyelidikan ini bisa saja diketahui oleh kaum Megadorian. John menolak permintaan Henry dan Henry pun dapat menaklukkan John. Dia berjanji akan mematuhi aturan Henry demi keselamatannya dari incaran Megadorian. Pagi itu, John tak menemukan Henry di rumahnya. Padahal John membutuhkannya sebagai orang yang mengurus segala kebutuhannya. John menelpon Sam. Dia meminta Sam mengantarkannya mencari Henry. So you guys don't abduct people? Sampai pada sebuah lokasi, ternyata Henry sedang tergantung dan kaum Megadorian sudah mulai menemukan keberadaan mereka dan ingin menghabisi John sebagai pewaris keturunan planet Lorian. Henry melindungi John dan memintanya segera kabur. Tapi Sam kehilangan kunci mobil. Dengan kekuatannya yang super itu, John berhasil menghidupkan mesin mobil. He's coming, stop! Oh my god! Akhirnya mereka berhasil kabur dari salah satu kaum Megadorian. Di perjalanan, Henry meninggal karena tusukan senjata Megadorian. John sangat sedih atas kepergian orang yang telah melindunginya selama ini. Sementara itu, kaum Megadorian terus melacak keberadaan John melalui mata-matanya. Emang dasar kaum Megadorian kejam. Setelah mendapatkan informasi keberadaan John, mereka malah membunuh mata-matanya dengan sadis. Kematian dua mata-mata ini menimbulkan masalah pada John. Dia dikira bersama Henry adalah teroris yang perlu diwaspadai.
John yang sedang bersama Luna di atas atap pun bersiap lari dari kejaran polisi. Dengan kekuatannya, John berhasil menghentikan laju kejaran polisi. James bersama ayahnya terus mencari John. Tapi sayang, mereka harus bertemu dengan kaum Megadorian dan... James digiring oleh kaum Megadorian itu untuk memberitahu keberadaan John saat ini. John yang sedang bersembunyi di kelas bersama Luna segera melarikan diri. Tapi sebelum mereka membuka pintu, kaum Megadorian telah mendahului mereka. Beruntung, Loli, salah satu saudara John urutan ke-6, datang membantunya. Mine too. Mark's got her 4 months ago. We've been tracking. Si anjing yang sedang bersama Sam berubah menjadi monster. Dia langsung datang memberikan pertolongan di mana John dan Loli sedang kewalahan menghadapi monster dino. Tak hanya itu, kaum Megadorian juga sampai di sana dan... Belum selesai John menolong Loli, Megadorian menembaknya. Dia terpental hebat karena tak mampu menahan tembakan itu. Kini John berada dalam keadaan lemah disekap Megadorian. Dia bersiap menusuk John dan... Sejak musnahnya kaum Megadorian, John bersama saudaranya yang ke-5 sampai ke-9 berada dalam keamanan dan hidup dengan tenang. Kejadian itu membuat James sadar. Dia minta maaf kepada John dan ingin kembali berteman dengan John seperti sedia kala. Dari cerita ini dapat kita ambil hikmah, hargailah orang lain walaupun segala sikapnya terasa aneh bagimu. Bisa jadi sikap yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang aneh pula baginya. Jadi intinya, jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. You know, I wouldn't leave if it